secara teori mengatasi audio di dalam masjid yang bermasalah. Ini ditandai 2-3 kali pembicara mengetok mic dan melihat ke kiri dan ke kanan dan sempat menyatakan audio ini tidak nyaman. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbicara dan berbagi tips dan trik mengatasi permasalahan sound system di ruangan. Pada video kali ini hanya untuk di dalam masjid yang berukuran lebih kurang 10 kali 10 sampai 20 kali 20 meter. Jika ukuran masjid sudah di atas itu, bisa saja sound systemnya diatur sedemikian rupa dan banyak peralatan yang dipasang seperti speaker kolom, speaker toa atau corong di bagian atas, sedangkan di bagian aksesoris penguat ada crossover, ada equalizer, ada power, dan beberapa aksesoris lainnya. Bahkan di beberapa masjid ada menggunakan dua power. Dua power tentu hal yang paling baik. Berikut untuk mengatasi masalah saat ada penceramah atau dalam pertemuan di dalam masjid. Jika dinilai suara yang sedang atau telah terpasang kurang nyaman. Mengetahui nyaman atau tidak nyaman, lihatlah saat kita peringatan atau dengarlah saat kita memperingati hari-hari besar Islam di dalam masjid. Ada dua kategori suara itu bisa dikatakan nyaman. Satu, saat sholat biasanya semuanya tenang. Apabila suara terdengar ke seluruh penjuru, bisa kita nyatakan nyaman. Yang kedua, di dalam masjid dalam keadaan penuh dan sesak, apalagi banyak anak-anak. Nah, ini ujian yang paling memungkinkan untuk kita mengetahui apakah suara di bagian dalam masjid itu nyaman. Semua kita menyadari dan mengetahui bahwa marbot masjid hanya dapat menghidupkan dan mematikan alat sound atau audio yang ada di ruangan, yang tentu saja sebelumnya telah disetting oleh sound engineer atau soundman, sehingga mereka cuma bisa menghidupkan dan mematikan. Kalaupun kita ajari bahwa ini suara dalam dan suara bagian luar, tentu saja mereka dapat memahaminya. Tetapi biasanya lebih dari itu tidak memungkinkan. Karena petugas soundman dan sound engineer memerlukan keahlian khusus dan banyak menguji coba, sehingga suara-suara di dalam masjid terasa nyaman. Sobat sekalian, langsung saja kita belajar bersama-sama dan kita berbagi bersama-sama. Sekarang kita anggap suara audio di masjid itu bagian luar dan bagian dalam sangat nyaman bagi anggota jemaah tersebut. Buktinya sampai ada acara tidak diperbaiki atau tidak disetting ulang. Itu mereka tandanya nyaman. Tetapi karena ada kunjungan bupati atau kunjungan pejabat lainnya, sehingga mereka menyewa sound system musik ataupun organ tunggal. Nah, biasanya sound engineer daripada musik dan organ tunggal tersebut telah berupaya semaksimal mungkin supaya suara di bagian dalam masjid dapat terkontrol dengan baik, dapat senyaman-nyamannya. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung mengetes dan mengelilingi di
50 meter dari masjid untuk mengetahui apakah audio atau vokal tersebut dapat didengar oleh masyarakat di sekitar dan khususnya bagi jamaah di luar masjid. Tetapi sayangnya saudaraku sekalian, saat cek sound tersebut tentu mereka dekat dengan peralatan aksesoris. Peralatan aksesoris tersebut biasanya diletakkan di samping belakang atau samping kiri ataupun samping kanan masjid. Mereka jarang sekali meletakkan aksesoris tersebut seperti efek vokal, equalizer, crossover, power di bagian mihrab karena takut mengganggu dan tidak dibolehkan oleh pengurus masjid, sehingga mereka menggunakan mic wireless. Mereka telah mengecek sound tersebut. Saya yakin dan seyakin-yakinnya mereka telah melakukan hal tersebut. Dengan teknik seperti itu pasti saja hasilnya akan baik, tapi tidak jarang mereka hanya mementingkan di bagian luar masjid, sedangkan di bagian dalam mereka anggap sudah terdengar atau mengandalkan suara dari audio masjid yang telah terpasang. Hal ini tentu saja menurut saya keliru. Pengurus masjid yang menyewa Anda dan menyewa yang punya audio tersebut adalah untuk menyempurnakan audio bagian dalam maupun bagian luar, walaupun hanya saat acara itu berlangsung. Sekarang bagian sound yang disewa agar memisahkan dua speaker. Speaker tersebut berukuran 10 sampai 15 in dengan speaker puring. Satu letakkan di bagian timur masjid mengarah kiblat dan satu letakkan di luar masjid menghadap para hadirin atau jemaah bagian luar. Lalu lakukan dan sambungkan speaker tersebut ke power. Lalu aksesoris yang perlu dipakai adalah equalizer dan crossover. Bisa juga dengan efek vokal. Seperti kalau dahulu kita mendengar vokal dari Kiai Haji Zainuddin MZ hampir di semua tempat, apabila tim soundman dari beliau hadir duluan, maka suaranya akan seperti itu, seperti selera Pak Zainuddin almarhum, dan kita semua mendengarnya nyaman. Sobat sekalian, jangan lupa bahwa audio yang kita pasang kita hubungkan juga dengan audio yang telah terpasang di masjid, di ampli-ampli equalizer yang mereka punya, supaya punya masjid tersebut masih tetap bersuara. Atau apabila Anda meyakini tidak perlu dipakai, maka tidak perlu dipakai. Gunakan yang disewa tersebut. Dipastikan Anda tidak menggunakan speaker corong toa atau sejenis itu. Lalu bagaimana dengan speaker aktif? Speaker aktif dapat juga mengatasi permasalahan dalam ceramah atau kunjungan para pejabat tersebut. Tapi tentu saja tetap dicek sound, apakah suaranya benar-benar tidak mantul. Karena rata-rata di dalam ruangan, khususnya di dalam masjid, karena dindingnya penuh atau full, maka suaranya mantul-mantul. Suara kebisingan atau noise dari anak-anak, terutama kita yang berbicara, semuanya akan mengemuka atau akan terdengar lantang. Sedemikian dulu video kita kali ini. Orang-orang soundman dan orang-orang sound engineer pasti mengetahui apa yang saya sebutkan di atas. Terima kasih Anda telah berkunjung di channel ini. Semoga dapat membantu dan suara jernih. Hal ini saya lakukan atau saya telah uji coba karena saya sering meng-MC. Dan dari dasar itulah saya praktek dan memperhatikannya.
sehingga dapat mendapatkan vokal yang sesuai dengan keinginan kita. Okelah sobat, terima kasih. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.